Ya, salam sehat. Shadow effect atau istilahnya apa ya? Efek bayangan dari news MSCI yang kedua. Jadi kemarin ada berita atau news bahwa PTRO, brand, cuan dan lain sebagainya milik Prayogo Pangestu itu intinya lepas dari papan pengawasan MSCI bahwa ada semacam tidak boleh masuk dulu grup PP di MSCI baik small cap maupun big cap karena pernah kena FCA atau suspend dan lain sebagainya ya. Itu newsnya ya. Taunya ya Anda baca sendiri di kontan apa di bisnis ya dan lain sebagainya. Biar lebih tahu tentang newsnya atau tanya sama AI ya. Intinya itu yang berakibat pada kenaikan saham-saham PP bahkan sampai ARA, brand dan PTRO, cuan sampai 17% naiknya. GZCO yang cuma kepemilikan PP itu cuma di bawah 15%, naiknya juga sempat 10%. Terus BRPT juga kecuali TPIA yang mogok cuma naik 2%. Ya. Jadi itu berita Senin 14 Juli 2025. Nah, shadow-nya itu Selasa 15 Juli 2025. Grup PP ya. Kemarin SSIA juga, DSSA juga, PANI juga karena ini adalah emiten-emiten terutama DSSA sama PANI ya yang diperkirakan ya atau berhak ya atau bisa masuk pantauan saham-saham masuk MSCI baik small cap maupun big cap. Sedangkan SSIA ini momentum aja karena di-buy oleh kalau nggak salah Astra ya, Astra, BCA ya. Grup Jarum itu masuk ke SSIA. Jadi ini adalah setelah lewat momentum. Jadi tinggal buntutnya aja, tinggal shadow-nya aja, tinggal bayangannya aja. Nah, sedangkan MSCI sendiri rencana akan kalau nggak ada perubahan jadwal akan ada di hari Selasa 12 Agustus 2025. Jadi ya kurang lebih hampir sebulan. Ya, kita langsung aja ke data. Nah, ini ya. Kemarin ARA, brand, PTRO, ARA, CDIA nggak usah ditanya karena baru IPO pasti ARA-nya. TPIA 2,3, BRPT 16,67, GZCO 10,87, cuan 17,19%. Ya, di sini urutannya kebalik ya, brand, PTRO, ini cuan nomor pertama ya, brand ini juga bisa nomor pertama sekarang ya. PTRO ya bisa nomor 1, 2, 3 lah. Atau juga nomor pertama ya. Jadi brand PTRO cuan ya. BRPT memang ya saat ini memang momentum ya. Biasanya lelet. Tapi sekarang udah 2000, udah naik 300% dari 500 atau 6 ya 200% lah ya. TPIA ya. Paling buntut ya, TPIA paling buntut ini ya. Dan memang kebetulan paling tinggi harganya. Oh enggak, cuan lebih tinggi. Nah itu ya. Nah kita ini levelnya, level nyawanya kalau kita main game, nyawanya 9. Ini 3,
5, GZCO 26, cuan 8. Nah, hari ini Brent masih kuat nanjak di 6,16%, PTRO di 0,25%, CDIA di 25%. Terus di sini Brent ada penurunan valuasi, tapi sedikit ya, sedikit. PTRO juga sedikit, CDIA kita abaikan, TPIA turunnya drastis ya, dari 571 miliar ke 196 miliar, ya, drastis turunnya. BRPT juga hampir separuhnya, 1,3 triliun menjadi 700 miliar. Nah, GZCO juga demikian. Tadinya ini 26 levelnya, hari ini minus 4 levelnya. Jadi terjadi penurunan valuasi, harga turun. Jadi kalau harga turun, volume turun, itu pertanda positif. Apalagi besok lagi volume turun, harga turun, besoknya lagi volume turun, harga turun. Nah, hari keempat bisa kita pantau. Atau kalau takut ketinggalan momentum ya cicil. Nah, itu ya. Asing jualan semua hari ini. PTRO 0 ya, jadi asing memang nggak jualan juga nggak beli. Ya. Nah, ini asing, Brent 14% minus, PTPI minus 9, BRPT 17%, GZCO 4%, cuan minus 14%. Asingnya ya. Jadi memang momentumnya hari kemarin. Hari ini cuma pantulan atau bias atau shadow atau bayangan ya. Dimana intinya saya ingin tahu berapa high-nya di hari ini. Jadi kalau kita beli Brent kemarin, hari ini tetap cuan. Ya, karena high-nya sempat di 16% walaupun last di 6,2%. PTRO juga demikian, high-nya di 11%, ya, kemudian last-nya di 0,3%. Nah, tapi kalau kita ambilnya hari ini ya repot ya, karena ini open di 3,4%. Jadi Brent itu open udah 3,4% ya. Kalau ARA sebetulnya berani ya 3,4%, tapi kan dibutuhkan mental ya. Mental atau psikologis yang siap menghadapi segala sesuatu. Karena ARA ya. Brent, PTRO, ARA. Nah, PTRO malah opennya minus ya. Sempat 7% minus nih ya. Gila juga ini, sempat 7%, kemudian di hack-nya di 11,8%. CDIA nggak usah kita bahas karena baru IPO. Nah, TPIA abaikan, BRPT naik 16%, besok mantul di hack-nya di 2,4% ya. Jadi di luar dugaan. GZCO juga demikian, di luar dugaan, cuma cuan yang sesuai dengan kriteria CSM. Jadi CSM itu beli sore, jual pagi. GZCO dengan volume yang super ini ya, pantulannya cuma 1%. BRPT 16%, pantulannya cuma 2,4%. Padahal ini levelnya 5 ya. Ya, ini mungkin karena ini saham bukan saham BUMN ya. Kalau saham BUMN mungkin akan lain ceritanya. Karena apa? Saham BUMN underwriter itu tidak bisa jualan semau gue. Mau jual saham, misalnya Danantara, itu harus teken tanda tangan dari meja ke meja. Ya, jadi tidak langsung jual aja. Enggak. Beda dengan ini saham ya, anggaplah saham perorangan lah, walaupun saham publik ya. Tapi saya yakin 90% saham ini ada di tangan Mr. PP. Jadi ya kalau anak buahnya suruh jual.
atau planningnya jual, jadi nggak perlu istilahnya meja yang dilalui itu bypass yang lebih cepat untuk mengeksekusi. Jadi ya seperti ini. Jadi karena takut minus dalam, kemarin udah cuan, jual sekarang. Naik 1 tik, 2 tik, jual. Ya. Kemudian BRPT ya demikian. Ya, jadi sebetulnya ini yang cuan aja. Jadi hati-hati untuk saham PP. Kalau kita pakai CSM, beli sore jual pagi, itu elastisitasnya kurang. Kalau ini, kalau PTRO sama brand itu ARA, wajar dia. Ya. ARA mentok, ya, besoknya lompat biasanya. Walaupun di sini PTRO juga, logikanya PTRO ini juga harusnya lompat. Tapi ternyata open di minus dulu. Ya. Main psikologis. Itulah bandar perorangan, jadi atau bandar ya saham perorangan walaupun punya PP juga. Jadi dia pinter bermain psikologis seperti TPIA tadi. Oh bukan cuan ya, sempat dibawa ke 6% minus. Ya. Terus mantul. Terus dia di minus 3,8% last price-nya. Saya kira itu aja ya. Ini cuma untuk ya pengen riset. Kalau kita beli seumpama ya, saya nggak beli. Seumpama saya beli saham PP di hari Senin kemarin, apa yang terjadi? Terutama yang bukan ARA. Kalau yang tidak ARA, ya kalau yang ARA ya pasti banyak suksesnya ya. Mungkin 75% sukses, bahkan mungkin hampir 100% atau 90% lah ya sukses. Jual beli sore, jual pagi. Ya. Ini saham Prayog. Nah, ini saham free float ya. Grand ini teorinya 12%, tapi saya yakin paling 7% free float-nya. Itu paling udah banyak ya. PTRO belum pernah riset dan PTRO nggak bisa di-riset karena sahamnya udah saham old atau mature, udah tua ya. Jadi ya ini 10%, saya yakin baru 1%, belum tentu ya yang di publik karena baru IPO 5 hari yang lalu atau gimana ya. TPIA, PRPT juga saham lama, GZCO saham lama, cuan saham termasuk saham baru. Saya yakin di bawah 10% juga saham publiknya. Saham yang benar, saham yang di market ya, saham yang pernah dijual belikan di pasar reguler. Nah, terus ini valuasinya, brand memasuki syarat valuasinya karena lebih dari 140 miliar rata-rata transaksinya. PTRO juga dari segi valuasi masuk ya. TPIA juga, tapi udah ya, TPIA sama BRPT itu udah masuk MSCI. GZCO ya nggak bisa kalau ini baru 1 miliar, 1,8 miliar. Ya cuan, nah ini bisa secara valuasi ya. Nah, kemudian secara market cap, PTRO ya mungkin kalau small cap bisa ya. Tapi udah masuk belum? Nah, saya nggak tahu, saya nggak punya data saham-saham small cap di MSCI. Brand, nah jelas bisa karena valuasinya 1.000 triliun. Ya. Ini 40 triliun, CDIA 78 triliun, cuma valuasinya cuma bagus, tapi karena baru IPO ya. Baru IPO belum ada 3 bulan. Terus TPIA udah masuk, ini udah masuk. Oke, so jelas nggak bisa. Cuan tidak bisa karena market cap-nya 18 miliar. Ya ini pendapat saya ya. Nanti MSCI bisa ya mungkin beda. Dimana CDIA udah 111%. ARA berkali-kali dari 9 Juli 2025. Sedangkan cuan 644, 6.000 malah cuan ya.
Itu ya. Itu gambaran saham Prayogo Pangestu ya. Saya kira cukup. Kembali ke judul, singkat aja, salam sehat.